Saya sampaikan selamat sore buat kita semua. Salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Selamat berbahagia kalau bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan dari antara kita untuk dapat menikmati hari-hari yang baik bersama Tuhan, hari yang indah, hari yang penuh sukacita. Setiap kali kita berada dalam persekutuan kita dengan Dia di dalam firman, baik di dalam rumah Allah saat kita beribadah, maupun saat kita berada di rumah, saat kita berada di tempat pekerjaan, sesaat kita dapat merenungkan firman, sesaat kita berpikir tentang Allah di dalam firman-Nya, maka itu adalah hari yang berbahagia, saat yang berbahagia yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena setiap perkataan firman Allah itu mengandung janji Tuhan yang besar, janji Tuhan yang berharga, yang kalau kita miliki, kita pegang, kita renungkan secara mendalam sampai kita bisa berbicara kepada diri kita sendiri, maka itu adalah kekuatan yang besar untuk kita menghadapi hari-hari menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yang nanti akan banyak suatu menggugurkan orang-orang yang percaya. Kata 1 Timotius pasal 4, Roh dengan tegas mengatakan pada zaman akhir ini orang akan gugur dari iman karena berpaling kepada ajaran yang menyesatkan, ajaran setan. Saya lihat, karena itu tadi saya bilang kita berbahagia setiap kali kita bisa berpikir tentang firman, merenungkan firman dimanapun kita berada, bukan cuma di dalam rumah Allah, bukan cuma di saat kita ada bersekutu dan beribadah, tapi di rumah, di tempat pekerjaan, di perjalanan. Maka saat sedikit waktu yang kita gunakan untuk berpikir tentang Allah, berpikir tentang janjinya, maka itu adalah kebahagiaan. Hari yang penuh dengan kebahagiaan adalah hari di mana kita bisa hidup bersama dengan Dia. Kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Puji Tuhan. Kita kembali kepada Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya atau ayat 13 sampai 22, pendamaian oleh salib Tuhan itu adalah untuk membangun tubuh Kristus, membangun rumah Allah yang rohani, di mana Allah itu tinggal di dalamnya. Saya rumah Allah secara rohani itulah tubuh Kristus, itulah gereja Tuhan yang nanti dijadikan sebagai mempelai perempuan Tuhan. Begitu rindu Tuhan untuk menyatu dengan kita. Karena itu rumah Allah secara rohani yang dibangun tabernakel rohani itu adalah menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sebab itu artinya Allah ingin selalu ada bersama dengan kita. Dia mau tinggal bersama dengan kita, itu adalah supaya kita juga bisa tinggal bersama dengan Dia. Dia ada, nyata, bukan abstrak, bukan sesuatu gambaran, bukan sesuatu yang tidak nyata, tidak jelas, tapi Dia mau tinggal dengan kita. Itu adalah sesuatu yang nyata. Dan itu sudah Dia buktikan ketika pertama kali Dia datang ke dalam dunia, Dia lahir sebagai manusia. Itu adalah supaya Dia tinggal, Dia bisa berada dengan manusia, Dia bisa merasakan segala sesuatu yang kita manusia rasakan. Dan semua itu suatu haleluya bukti wujud dari Dia tinggal bersama dengan kita. Dia kemudian mengambil alih semua keadaan kita manusia. Dia semua persoalan kita manusia
semua kelemahan kita, semua kesengsaraan kita, itu kemudian dipakukannya di atas kayu salib. Saya haleluya. Semua tanda-tanda manusia lama itu sebenarnya dipakukan, sudah dipakukannya di atas kayu salib. Sehingga setiap kali kita berpikir tentang salib Tuhan, setiap kali kita merendahkan diri kita untuk menghargai salibnya Tuhan, itu adalah suatu penghargaan kita yang tinggi tentang kuasa dari korban Kristus yang melenyapkan, meniadakan tanda-tanda manusia lama kita untuk diciptakan kembali menjadi satu manusia baru, untuk kita diciptakan kembali menjadi satu manusia baru. Di dalam pemeriksaan kita mulai ayat yang ke-13 Efesus 2 sampai ayat 22 ada 7 penyatuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, ada 7 kesatuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita sudah berulang kali mendengarkan itu, sampai ada 7 kesatuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Selaku haleluya, yang dikerjakan, yang diciptakan oleh Tuhan lewat salibnya. Yang pertama itu adalah Dia menciptakan satu manusia baru. Kita sudah yang kesekian kali kita mendengarkan ini. Dia menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya. Haleluya, haleluya. Kemudian kita sedang periksa tentang prakteknya menjadi manusia baru. Praktek. Jadi kalau Tuhan ingin menciptakan satu manusia baru, kita kemudian yang percaya kepada salib Tuhan, dengan salib tanda manusia lama itu ditiadakan, Dia pakukan semua tanda-tanda manusia lama di atas kayu salib. Maka kita yang mau menjadi manusia baru itu ada tandanya. Tidak instan, saya selalu bilang, tidak sekejap kita kemudian menjadi manusia baru tanpa proses. Kalau orang mau membangun sebuah rumah yang baru, merombak rumah yang lama, itu sudah keharusan. Dia sudah punya rumah, seperti kita punya rumah sekarang. Hidup kita ini adalah rumah. Rasul Paulus mengatakan bahkan kita sebenarnya dengan salib Tuhan, dengan darahnya kita sudah ditebus, kita menjadi bait Allah, rumah Allah. Tapi kita masih ditandai dengan banyak tanda manusia lama yang dipertahankan. Sekalipun sudah hidup dalam penebusan Kristus, ya, tapi sesudah kita menjadi percaya kepada salib Tuhan, dalam kenyataannya kita itu masih ditandai dengan tanda-tanda manusia lama yang dipertahankan. Yang dipertahankan sama dengan kelepasan Israel dari Mesir. Saya lihat baktian studi kita dengarkan, kelepasan Israel dari Mesir itu diikuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Kita bilang bangsa kacauan. Saya lihat itu kehidupan manusia lama yang mengikut, membonceng. Saya lihat, haleluya, di tengah-tengah pekerjaan kelepasan, di tengah-tengah pekerjaan penebusan Tuhan. Karena itu, Israel yang membiarkan, saya lihat, tanda manusia lama itu mengikut, satu persatu mereka kemudian ditewaskan di padang gurun. Dari generasi pertama yang keluar dari Mesir lewat penebusan oleh domba Paskah, hanya Yusuf dan Kaleb
dan keluarga mereka yang masuk ke Kanaan, ke negeri perjanjian. Bagian yang terbesar, kata 1 Korintus 10, ditewaskan di padang gurun. Kenapa? Karena mempertahankan tabiat manusia lama. Tabiat Mesir itu dibawa, saya lihat, di dalam pekerjaan keselamatan Tuhan. Nah ini yang tadi saya bilang, korban Kristus itu tidak pernah gagal. Saya dalam pekerjaan penebusan, dalam pekerjaan pendamaiannya, dia mendamaikan seluruh dosa, pelanggaran kita, kejahatan yang kita lakukan. Itu sudah diperdamaikan, dipakukan di atas kayu salib. Tadi saya bilang, tapi kita yang percaya, kita yang hidup, kita yang menerima keselamatan secara cuma-cuma oleh karena darah Yesus, itu kita dalam praktek hidup kita, dalam kelakuan hidup kita masih suka mempertahankan tabiat-tabiat manusia lama. Karena itu harus ada pembaharuan. Saya haleluya. Kita harus alami pembaharuan. Untuk masuk dalam pembaharuan, untuk terima pembaharuan, kita harus rela manusia lama, rumah manusia lama kita harus rela untuk dirombak, dirobohkan, ditiadakan, supaya Tuhan dengan bebas akan membangun kembali kita ini menjadi manusia baru. Ya, karena jelas sekali Efesus 2 mengatakan, saudara, dengan salibnya, saudara, dia kemudian saudara punya rencana untuk menciptakan Israel dan kafir menjadi satu manusia baru. Itu jelas. Ayat yang ke-15 kita baca saja, Efesus 2. Diperhatikan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini yang memisahkan kita dengan orang Israel. Saya Taurat yang membuat kita terpisah. Saya dengan orang Israel tidak bisa menyatu dengan orang Israel. Mereka dipercayakan Taurat, tapi kita bangsa bukan Israel, bangsa bukan Yahudi, tidak ada. Kita tidak ada perjanjian itu, ya. Tapi dengan kematian Tuhan, dia membatalkan Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dia kemudian memberi kita kasih karunia. Nah, kasih karunia itu lewat kerelaannya. Jadi kematiannya di kayu salib itu adalah kasih karunia yang diperuntukkan baik bagi orang Israel maupun bagi bangsa kafir. Sehingga dengan kasih karunia itu, saudara yang membatalkan Taurat dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Israel dan kafir menjadi satu manusia baru. Bukan lagi Israel, bukan lagi kafir, tapi hanya ada satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, manusia baru itu yang kemudian dapat hidup di dalam damai sejahtera. Ya, haleluya. Bukan lagi dengan Taurat, karena tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dengan Taurat kita dibayang-bayangi dengan ketakutan, ancaman hukuman dari Taurat. Saya sudah jelaskan ini lalu, sebab Taurat sifatnya selalu menuntut. Jangan ini, jangan begitu, jangan ini. Kita dituntut. Saya goyah, haleluya, puji Tuhan. Tapi dengan kasih karunia, justru kita diberi sesuatu oleh Tuhan. Kita kasih karunia pemberian. Kalau Taurat meminta,
menuntut. Kasih karunia menyediakan, memberi. Itu beda Torah dengan kasih karunia. Di dalam kasih karunia, apa yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Kita yang tidak mampu, kita yang tidak bisa, kita bangsa kafir yang hidup jauh karena dosa, kejahatan, kenajisan, kekotoran kita. Kasih karunia itu memampukan kita. Kasih karunia menyediakan sesuatu kepada kita. Kasih karunia menyediakan pemberian untuk orang yang merasa tidak layak, orang yang merasa tidak mampu, dia akan dimampukan. Itu kasih karunia. Dan ini diterima oleh semua, bisa dialami oleh semua. Kalau Taurat kan enggak. Bahkan untuk pembenaran, untuk kebenaran saja tidak ada orang selalu dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, karena memang tidak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat itu secara 100%. Sementara kalau Taurat tidak dipenuhi 100%, dia 9 dia melakukan, 1 dia tidak lakukan, maka dia seperti tidak melakukan apa-apa. Kasih karunia membuka jalan, kasih karunia membuka tangan seperti tangan Tuhan yang dibuka lebar, memanggil, menunggu kedatangan kita. Tapi kalau Taurat itu menunjuk. Aku tidak tahu apa itu dosa, apa itu keinginan. Tapi setelah ada Taurat yang menunjuk, jangan mengingini. Nah, aku mati, kata Rasul Paulus. Tapi kasih karunia sebagai tangan Tuhan yang terbuka. Saya kaya untuk menanti, memanggil, mengundang untuk menerima kita. Saya kaya yang diminta oleh Tuhan itu adalah kita mau percaya kepada firman. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kasih karunia itu memberi kita suatu kesempatan untuk percaya. Sebab kepada kamu diberi karunia bukan cuma untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Jadi ada 2 hal yang diberikan oleh kasih karunia di sini. Yang pertama adalah untuk percaya. Jadi kita bisa percaya itu cuma pemberian. Menjadi percaya itu bukan kalau orang itu pandai. Untuk menjadi percaya bukan kalau orang itu punya pengetahuan. Saya kira bukan kalau dia mampu, bukan kalau dia punya pengetahuan. Oh ya, saya percaya. Percaya karena pengetahuan itu berbeda dengan percaya karena pengalaman kita dengan Tuhan, pengalaman kita menerima kasih karunia. Itu berbeda. Ada orang karena mengatakan, iya Tuhan mesti percaya, tapi tidak jadi pengalaman. Haleluya. Haleluya. Kembali kita dikaruniakan. Ayat 29 Filipi 1, 2 hal. Kita diberi karunia untuk bisa percaya. Jadi siapapun dia, mau dia orang bodoh, mau dia orang pandai, mau dia orang miskin, dia orang kaya, dia orang hina, dia orang terhormat, mau dia budak, mau dia merdeka, diberi karunia untuk bisa percaya. Saya kaya bisa percaya. Haleluya kepada Tuhan. Diberi karunia. Ada seorang ibu yang belakangan baru saya tahu kalau dia tidak bisa apa-apa sebenarnya. Dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Yang bisa mengerti cuma apa yang dia lihat.
Cuma itu. Dia tidak punya pengetahuan. Tapi ketika satu waktu dia datang kepada saya, dia bilang, karena suatu penyakit dia harus dioperasi, dia tidak punya biaya. Kemudian dia belum lama dengan bicara ini. Saya cuma tanya dia sama dia, karena dari beberapa kali dia, kamu percaya kalau Tuhan bisa sembuhkan kamu? Saya percaya. Saya tanya lagi satu kali, betul kamu percaya? Saya menemukan saya, betul. Apakah kamu percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan kamu? 3 kali saya tanya, dia bilang saya percaya. Oke, kalau kamu percaya, mari kita berdoa. Saya tidak berdoa khusus. Karena saya sudah di parkiran mengambil kendaraan. Jadi kenapa saya punya biasa begitu? Orang berdoa ya sudah kita soal itu saja. Dan kali ada yang kami saya di belakang di situ ya kita berdoa. Bukan soal itu, bukan soal tempat, soal iman. Kamu percaya Tuhan sembuhkan dia? Kita berdoa. Ya, ketika diperiksa lagi, sakitnya seperti tidak ada bekas, harusnya dioperasi. Ya, jadi tapi kalau orang menilai dia ini orang bodoh, mereka bilang. Sementara ada orang yang pandai tapi sulit mau percaya. Dia cuma percaya dari pengetahuan, tahu Yesus itu anak Allah, tapi tidak menjadi pengalaman. Itu beda. Percaya karena pengetahuan, percaya karena pengalaman. Jadi saudara, nah kita diberi karunia oleh Tuhan, haleluya, untuk percaya kepada Dia. Ini kemurahan. Saya cuma karunia Tuhan. Jadi bukan karena pengetahuan, karunia Tuhan. Dan itu ditaruh di dalam hati. Karena itu karunia. Kalau pengetahuan cuma sampai sini. Karena ini karunia, itu Tuhan taruh sampai di dalam hati. Karena itu Rasul bilang, dengan hati orang percaya dia dibenarkan. Jadi imannya itu yang membuat dia dibenarkan. Dia percaya dalam hati. Dari hati itu pemberian. Karena dia mungkin mendengar pengajaran kita beberapa kali jadi ya. Saya kayak ketika dia minta dibaptis, saya bilang, wah nggak bisa. Kamu harus dengar dulu. Dia bilang, om saya ini semua jadi gila karena belum dibaptis. Kurang pikir-pikir. Saya nggak bisa. Ya, kamu dengar dulu betul, mengerti dulu dengan benar. Masih mau baptis kan gampang. Kamu sama saja berdoa dulu, tidak akan jadi gila itu. Maksudnya dia semua gila itu karena dia punya kerinduan yang menggebu-gebu supaya dibaptis. Ya ada satu, ada iman yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu yang membuat dia dibenarkan untuk ditolong oleh Tuhan. Roma 10 dengan hati, Roma 10 itu ayat beberapa kali kita baca ini. Roma 10 dengan hati orang percaya. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya. Dengan hati orang percaya, bukan dengan akal. Jadi ada orang Kristen punya
punya 3 macam iman. Ya, pertama, iman karena melihat dalam Yohanes 2. Iman karena pengetahuan. Yang ketiga adalah iman yang ada di dalam hati. Beda tipis ya pengetahuan yang di hati. Oh itu tak tahu. Nah, kayak gitu. Tidak tahu. Oh iya, kita pernah alami begitu pengalaman. Saya pernah alami yang begitu. Itu pengalaman. Oh itu kita tahu. Itu teori pengetahuan. Karena dengar kalau bilang orang Kristen pasti orang percaya. Siapa bilang? Dan semua orang Kristen itu adalah orang yang percaya. Tidak semua orang Kristen itu adalah orang percaya sebagaimana yang jadi ukuran dari firman, ukuran dari Alkitab. Tidak semua sih. Jadi jangan bilang kalau orang Kristen pasti percaya. Lah iblis juga mengaku Tuhan, antikris juga mengaku Tuhan. Cuma dia tidak bisa terima. Itu antikris, makanya namanya antikristus. Karena dia tahu Tuhan itu, tapi dia tidak bisa terima. Ya, jadi paling sedikit orang itu punya, orang Kristen itu ada 3 macam iman yang dia miliki. Iman karena melihat, Yohanes 2. Iman karena pengetahuan, cuma karena dia tahu, oh iya, kalau saya orang Kristen, saya mesti jadi orang percaya. Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, penebusku. Tapi perjalanan hidupnya, kata Titus pasal 1, adalah perjalanan yang kelakuan hidupnya, perjalanan hidupnya membuktikan bahwa dia itu menyangkal Tuhan yang dia akui tadi. Bukan begitu. Iman yang betul itu adalah iman yang Tuhan tahu, dikaruniakan oleh Tuhan di dalam hati. Setelah dia mendengar firman, Tuhan tahu iman itu di dalam hatinya. Ini membenarkan dia, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ya, begitu dia percaya, sering pemberian Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia merendahkan diri, dia menyadari keadaannya, dia mengaku. Dia dibenarkan. Tapi waktu dia dapat karunia iman, oh ya Tuhan, ternyata saya selama ini salah. Selama ini saya sudah hidup bertentangan dengan kehendak-Mu. Selama ini hidup saya ternyata tidak beda dengan orang yang tidak percaya. Ampuni saya Tuhan. Dibenarkan. Ya. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iya. Keselamatan ini kaitannya dengan pembenaran. Tidak mungkin orang diselamatkan tanpa dibenarkan dulu. Ya, karena itu ayat 10 ini, dengan hati orang percaya dia dibenarkan, kemudian dengan mulut dia mengaku dan dia diselamatkan. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita oleh kasih karunia itu, kita diberi kemurahan untuk bisa menjadi percaya. Ya, haleluya. Tapi juga bukan cuma itu, juga untuk menderita karena Dia. Nah, menderita karena Dia ini adalah proses pembaharuan yang Tuhan kerjakan untuk menjadikan kita sebagai manusia baru. Sudah percaya, dibenarkan, mengaku diselamatkan. Selalu saya bilang, kita percaya, kita dibenarkan, kita mengaku kita selamat, tapi kita masih di bumi.
Itu yang tidak boleh dilupakan. Saya sudah selamat tapi masih di bumi. Saya masih dengan manusia ini, manusia ditandai dengan tabiat manusia lama, masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa berbuat salah, masih bisa tergelincir, terpeleset dalam kesalahan, dalam pelanggaran. Tuhan sudah memberi kita kemurahan, ya, supaya kita bisa alami pembaharuan, supaya kita boleh mengalami kita diciptakan menjadi manusia baru. Maka sesudah kita selamat, kita tidak boleh lepas hubungan kita dengan salib Tuhan. Filipi 1 ayat 29 tadi. Pada kamu diberi karunia bukan cuma percaya, tapi juga untuk menderita. Jadi percaya kita, bukti kita percaya itu yang benar itu ada kaitannya, ada hubungannya selaku dengan penderitaan Kristus, salib Tuhan. Kalau sudah percaya kemudian tidak ada hubungan dengan salib Tuhan, kita tidak akan alami pembaharuan. Efesus 2 tadi ayat 13-15, dengan salib Tuhan Dia melenyapkan perbedaan, Dia menjadikan manusia baru. Itu manusia baru, hubungannya dengan salib Tuhan. Orang-orang percaya tidak boleh lepas dengan salib Tuhan. Apa itu salib Tuhan? Salib Tuhan itu adalah tanda dari kerelaan Yesus mentaati segala kehendak Bapa di sorga. Jadi salib Tuhan itu adalah tanda dari kerelaan Yesus mentaati, melakukan segala kehendak Bapa di sorga. Gitu. Jadi kalau Filipi 1 ayat 29 kita percaya itu harus dihubungkan dengan salib Tuhan. Itu artinya orang percaya, kita yang percaya sekarang itu untuk bisa sampai kepada keselamatan hidup kekal, maka percaya kita harus ditambah dengan kerelaan kita untuk melakukan, untuk mentaati segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Sekalipun kehendak Allah itu lain kali tidak sesuai dengan akal kita. Nah, sama dengan Yesus kan? Jangan dilupa itu. Jangan cuma dilihat Yesus dalam salib. Oh ya, Dia sudah menebus dosa saya, Dia sudah menyelamatkan saya, Dia sudah memperdamaikan saya. Itu betul. Itu salib itu memperdamaikan. Tapi salib itu, perdamaian itu terjadi karena Yesus rela. Kalau Dia tidak rela, tidak ada itu, tidak terjadi itu. Tidak terjadi kelepasan, tidak terjadi pengampunan. Kita tidak menerima keselamatan, kita tidak menerima kasih karunia. Kalau Yesus tidak rela melakukan kehendak Bapa, karena itu sudah berulang kali tadi kan di Taman Getsemani Dia harus berjuang melawan dirinya sendiri. Dia harus berjuang melawan keinginan. Dia harus berjuang melawan kehendak sendiri. Karena itu seorang pahlawan, dunia selalu bilang, kata-kata mutiara di dunia ini, seorang pahlawan adalah seorang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Itu Yesus. Taman Getsemani Dia harus berjuang mengalahkan dirinya sendiri, kehendak, sampai Dia bilang, Bapa, kalau boleh jawab ini lalu daripadaku, tapi jangan menurut kehendakku, tapi menurut kehendakmu. Itu salib. Makanya saya bilang, salib itu jangan cuma dilihat dari satu sisi saja. Kalau sudah lihat kitab ini, nyanyian ini, kalau lihat dari muka ada tulisan selalu warnanya ungu. Di
dicampur dengan agak orange ini. Tapi begitu dibalik, ada lain. Dari sisi sini ada kawalnya, dari sebelah sini juga lain, dari sisi sini berbeda. Tapi memang secara umum begitu, oh ya itu selalu kan gitu. Karena itu melihat salib itu kan jangan cuma lihat satu sisinya saja. Walaupun itu betul, Tuhan terima kasih oleh salibmu, engkau mendamaikan, engkau menebus, engkau melepaskan saya, engkau memberi saya, bahkan menjadikan saya imam-imam dan raja-raja. Itu betul. Tapi lebih dalam kalau kita lihat salib itu, kenapa Yesus mau tergantung di kayu salib, menanggung dosa, mengambil alih kejahatan, kekotoran, kebobrokannya orang. Kenapa dia mau? Ada apa sebenarnya di balik semua itu? Di balik itu adalah ketaatannya, kerelaannya untuk menanggung, untuk melakukan segala kehendak Bapa di surga. Itu. Kalau kita baca Filipi 2 dan banyak kali orang baca ayat 5 mulai, yang ditekankan di Filipi 2 ayat 5 mulai apa? Ketaatannya. Di situ tidak bicara tentang dia mendamaikan dosa, tapi di situ bicara tentang dia rela merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia taat pada kehendak Allah, taat sampai mati di atas kayu salib. Di situ tidak bicara tentang pengampunan, kelepasan. Nah, kadang-kadang kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang juga terdapat dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, itu kata Filipi 2 ayat 5 mulai. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai yang harus dipertahankan. Terus dia merendahkan diri, mengampakkan diri, taat sampai mati. Baru itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Di situ tidak bicara tentang dia merendahkan, dia memperdamaikan segala dosa dan pelanggaran, dia mengambil. Enggak. Di situ konteksnya yang ditekankan adalah ketaatannya kepada segala kehendak Bapa di surga. Nah, Filipi 2, Filipi 1 tadi ayat 29 kita diberi karunia. Yang pertama untuk percaya, yang kedua adalah untuk menderita. Menderita karena dia. Jangan selalu saya bilang kalau bicara penderitaan, jangan waduh, bagaimana yang mau menderita lagi? Bukan. Tapi yang dilihat di situ adalah ketaatannya Yesus. Jadi kalau kita jawab percaya, maka kita harus percaya, kita harus dilanjutkan, ditingkatkan dengan menjadi orang yang mau taat kepada apapun yang menjadi kehendak Bapa di surga. Itulah baru kita bisa alami pembaharuan. Kata Filipi 2, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dibangkitkan dari kematian, kemudian dia naik, dia ditinggikan. Itu pembaharuan. Jadi kalau bilang penderitaan, jangan langsung bilang. Hari yang lalu saya sudah jelaskan, kalau bicara salib Kristus jangan lihat salib, lihat salib itu adalah keberhasilan, kesuksesan. Sekarang kita dengar salib itu adalah ketaatan. Jadi kalau kita bicara salib, tidak akan pernah habis-habisnya. Sebab salib itu adalah hikmat Allah yang tertinggi. Itu hikmat Allah, bukan pengetahuan. Itu hikmat Allah yang tertinggi. Makin kita masuk dalam hikmat Allah, makin kita lihat luasnya, dalamnya hikmat Allah itu.
Karena itu tidak bisa dicapai oleh pengetahuan manapun yang bisa ada di dunia ini. Pengetahuan manusia di dunia ini, kepandaian manusia tidak bisa mencapai hikmat Allah. Justru lain kali pengetahuan manusia bukan membuat dia lebih dekat dengan Tuhan, lebih jauh. Itu pengetahuan manusia. Bukan membuat dia lebih jauh, lebih dekat dengan Tuhan, tapi lebih jauh. Pengetahuan itu tidak salah, asal orang yang punya pengetahuan itu disucikan. Kalau tidak, pengetahuan yang dimiliki orang itu akan membuat dia makin dia pandai, makin dia punya pengetahuan, makin dia jauh dari Allah. Kalau tidak disucikan. Kita ingat, mungkin sudah ingat teori evolusi dari Darwin, yang karena pengetahuannya dia menyelidiki asal usul manusia, dia kemudian simpulkan manusia itu asalnya dari kera. Karena dia punya penyelidikan menemukan tulang-tulang kera di zaman sekian, dapat digambarkan, atau fosil-fosil penemuan itu ditaruh. Ini tahun segini, wah ini kera yang hidup di tahun sekian juta tahun lalu. Dapat lagi ini dia boleh taruh. Oh ini tahun sekian, ada evolusi, terjadi perubahan dari waktu ke waktu sampai kepada manusia sekarang. Manusia asal dan ini contoh pengetahuan bukan membuat orang lebih dekat dengan Tuhan. Kalau tidak disucikan, justru membuat orang lebih jauh dari Tuhan. Makin pandai orang tentang pengetahuan Alkitab, tentang teologi, makin orang suka menentang firman. Makin banyak orang, saya bukan tidak setuju, saya menghargai mereka dengan sekolah mereka. Tapi makin banyak pengetahuan teologianya, kalau tidak hati-hati, itu makin orang mulai melecehkan, mengecilkan kebenaran Alkitab. Karena itu kebenaran itu mulai ditambah. Mereka merasa kebenaran Alkitab ini kurang. Karena itu mulai ditambah dengan filsafat, ditambah dengan ajaran-ajaran manusia, pendapat-pendapat manusia dimasukkan. Rasul Paulus bilang itu, hati-hati terhadap filsafat, ajaran turun-temurun. Salah satu ajaran turun-temurun itu manusia satu kali mesti mati. Itu ajaran turun-temurun. Dan orang pakai akal. Iya ya. Sama sudah hidup di lubang satu sekali yang mati-mati. Jadi ini kebenaran kurang. Itu adalah pengetahuan. Orang punya pengetahuan, kalau tidak disucikan, dia bukan lebih dekat dengan Tuhan. Sekalipun pengetahuannya tentang teologi, belajar teologi, entah apa gelarnya, kalau tidak disucikan. Kata Rasul Paulus, kita dengar bagian minggu, orang memutarbalikkan tulisan Rasul Paulus karena dia tidak tahu iman, maka pengetahuannya, pendapatnya itu menjadi kebinasaan bagi dia. Tapi hikmat Tuhan, orang bodoh kalau dia terima hikmat Tuhan, dia jadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada firman. Hikmat Allah itu membawa kita lebih kita lebih dekat dengan Tuhan. Pengetahuan tidak bisa mengajarkan segala sesuatu, tapi hikmat mengajarkan segala sesuatu.
tsunami dan orang belum bisa prediksi, perkirakan. Dipasang alat-alat peringatan dini untuk kalau ada gelombang tsunami. Tapi orang yang hidup di dalam hikmat Allah, sebelum tsunami datang Tuhan sudah bawa, singkirkan mereka. Teman-teman gak bisa, teman-teman masih berpikir, wah ini enggak, wah ini enggak. Kan? Gak bisa mereka perkirakan, mereka bisa memperkirakan cuma terbatas. Tapi hikmat Allah pada manusia, pada orang percaya, itu akan membawa dia keluar dari apa yang dia tidak tahu. Roh Kudus membimbing dia. Itu hikmat. Salib itu hikmat Allah. Saya sudah ulang-ulangkan. Karena itu orang percaya, langkah selanjutnya dari orang percaya adalah dia harus rela menderita karena salib Tuhan. Filipi 1:9. Nah, rela menderita itu kita lihat dari sisi apa? Kenapa Tuhan mau menderita? Oh, dia menderita karena dia mau taat. Karena itu yang diminta dari kita sekarang adalah kita menjadi orang percaya, mau taat, tambah taat, dengar-dengaran kepada kehendak Allah. Disitulah terjadi keobahan, pembaruan demi pembaruan. Tadinya kita mau mengikuti keinginan kita, kehendak kita mau, sekarang kita mau taat pada kehendak Allah. Terjadi perubahan karakter, terjadi perubahan pembaruan tabiat. Tadi suka bawa mau sendiri, sekarang enggak, dia taat. Terjadi pembaruan karakter. Kalau kebaktian studi, pakaian. Imam yang ditaktiskan harus mengenakan pakaian kudus, pembaharuan karakter. Jadi hidup dalam keadaan Allah, kita alami pembaruan. Walaupun dalam melakukan kehendak Allah memang lain kali saya iblis menggoda. Lain kali orang ini sudah hidup lagi sulit, hidup pas-pasan, datang kehendak Allah, kamu harus melakukan itu. Kelihatannya lebih susah. Aduh, kalau kita mau ikut Tuhan lebih mau, dapat dia jadi lebih susah. Sementara ada orang lain kok nyanda. Nah itu kenapa? Ada yang Tuhan tuntut dari orang. Belajar melepas kehendak. Itu kadang-kadang godaan. Godaan itu adalah bisikan setan. Coba ada dua orang A dan B. Umpamanya, kalau A ini katakanlah orang hidupnya orang berada atau punya bahasa orang berada. B ini jemaat Makedonia, jemaat yang miskin, banyak menderita. Tapi kemudian datang firman Tuhan kepada Makedonia malah, kepada B ini yang hidupnya kurang, kamu harus lakukan kehendakku. Kalau dia berpikir, Tuhan, susah lagi kita kalau mesti tambah begini begitu, nanti lebih kurang. Kok siapa dia nyanda? Itu godaan dari setan untuk mengalihkan perhatian kita supaya tidak terjadi pembaharuan. Kita akan pakai akal pada Tuhan. Nyanda. Sedangkan dia kok nyanda, apalagi kita kok hidup susah, mesti bikin lagi ini, mesti berbuat lagi begitu. Lain kali kita dibawa kepada keadaan yang memang tidak sesuai akal. Tapi kalau kita taat, itulah kemenangan. Begitu kita mentaati, itulah pembaruan yang Tuhan kerjakan. Sebab Tuhan mau mengerjakan pembaruan, bukan mari kamu siapa harui seperti Tuhan suap baru. Melalui proses, dan proses itu yang lain kali kalau udah tahu, nanti mengerti setelah mengalami. Oh, ini kok Tuhan beri mau. Jadi pengalaman. Tadi dia tidak tahu, tapi dia mau taat. Begitu dia jalani di alam, oh ini setelah lihat hasilnya, oh ini ternyata saya
seperti dipaksa, bukan dipaksa lagi, seperti dipaksa Tuhan untuk melakukan, padahal susah, mungkin suruh lakukan lagi. Ketika dia lakukan, hasilnya apa? Dia sabar, dia lebih percaya, dia lebih menaruh pengharapan. Ya Tuhan, saya percaya Engkau Allah yang adil. Saya percaya Engkau Allah yang baik. Imannya makin kuat, imannya bertumbuh ketika dia melakukan. Dia mengerti, wih, ternyata ini Tuhan yang mau. Pembaruan, alami pembaruan, alami keobahan. Memang kalau pakai akal, itulah banyak kali kita menolak firman karena akal. Aduh Tuhan, dia mau mengusi kita. Coba kalau orang kan hidupnya cukup, kita hidup susah. Bukan soal itu, tapi soal kehendak Allah. Kenapa? Karena Tuhan ingin memberi sesuatu yang baru kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengerjakan suatu keobahan. Itu pembaruan. Yang Tuhan kerjakan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua tinggal menyerah saja. Ya, kalau kita mau dijadikan sesudah selamat, kita mau dijadikan manusia baru, ayo. Syaratnya menyerah. Biarkan Tuhan bekerja dengan rencananya yang lain kali tidak sesuai dengan akal kita. Kan gitu. Tapi kalau kita bertahan pada Tuhan, sedangkan dia ngandap apalagi kita, nah tanpa sadar kita sedang menolak kehendak Allah. Tanpa sadar kita sedang memberontak kepada kehendak Allah. Itu adalah ciri-ciri dari antikris yang nanti muncul dari antara kita. Karena mungkin orang yang menolak, memberontak, dia kan nggak apa-apa, dia karena kasih karunia masih berlaku. Tapi saya mau katakan, menolak kehendak Allah, memberontak, menentang kehendak Allah, itu ciri khasnya dari antikris. Kalau itu dibiarkan, itu akan membuat hidup itu satu waktu hidup itu akan dikuasai oleh antikris. Karena itu kita bilang antikris itu berasal dari antara kita. Saya bisa jadi antikris. Saya. Bukan saudara, saya ini nomor satu. Bisa jadi antikris. Terus setiap kali saya harus memberontak, menentang kehendak Allah, menolak kemauannya Tuhan. Itu artinya benih antikris ada di saya. Ya. Itu jelas sekali, dan memang di luar kalau bisa tahu orang akan terima, karena menjelaskan harus punya mata rantai. Kita itu biasa takut, tapi begitu kita melakukan yang tadi saya sekalipun tidak sesuai akal kita, tapi ketika kita lakukan sekalipun dalam keadaan susah sulit, nah disitulah pembaruan terjadi. Iman makin bertumbuh, kasih makin kuat. Terus pembaruan coba ayat lain baca di dalam surat Tesalonika. Kita lihat ini ya. Saya buktikan di ayat ini, ayat terakhir yang kita baca ini. Surat Tesalonika. Haleluya. 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1. Ayat 3. Ayat 3 sampai 5. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, Ya. saudara-saudara. Rasul Paulus bilang, ketika dia dengar jemaat Tesalonika menderita, mestinya dia tulis surat, saudara-saudara, saya ikut prihatin dengan apa yang kalian alami. Saya ikut susah dengar apa yang kalian alami. Enggak, dia bilang kami mengucap syukur. Jemaat Tesalonika alami penderitaan. Rasul Paulus bilang, kami ini bersyukur
bersyukur kepada Allah karena itu penderitaan. Dia bukan bilang, aduh kasihan kamu ya jemaat, baca surat saya ini ada isinya penghiburan. Enggak, kami wajib kami harus bersyukur kepada Allah karena kamu. Ya. Dan memang patutlah demikian. Patut demikian. Ya. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang lain makin kuat di antara kamu. Hubungan seorang yang makin kuat, hubungannya dalam iman, hubungannya dalam kasih Kristus makin kuat. Ya, nikah rumah tangga suami istri hubungannya makin kuat, sesama anggota hubungannya makin kuat, hubungan dengan Tuhan makin kuat karena iman bertambah, kasih bertambah. Lihat ayat 4. Sehingga dalam jemaat Allah, ya, kami sendiri bermegah tentang kamu. Kami sering saksikan kamu di jemaat-jemaat Allah yang lain tentang apa? Karena ketabahanmu, Karena kamu tabah dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Kami saksikan ya, ketabahan kamu. Ya, bukan saksikan keberhasilan kamu. Orang paling gampangnya bersaksi. Sesudah itu cuma saling berkati, luar biasa mereka itu. Ini yang kami saksikan. Saudara jemaat di Tesalonika, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Saat mereka walaupun dalam penderitaan, iman mereka justru bertumbuh, bukan tawar hati, bukan sakit hati, bukan pahit hati. Iman bertumbuh, kasih makin kuat. Padahal ada aniaya, ada penindasan. Ya, dalam iman dalam segala penganiayaan penindasan yang kamu terima. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Tentang adilnya penghakiman Allah. Yang menyatakan bahwa kamu layak dari warga kerajaan Allah. Ya. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan Allah. Itu membuktikan jemaat Tesalonika ini layak menjadi warga dan kerajaan sorga. Ya, itu pembaruan. Jadi dalam penderitaan mereka, penindasan yang mereka alami karena firman, tidak membuat mereka tawar hati. Ayat yang sama itu dibaca di 1 Tesalonika pasal 1. Tadi 2 Tesalonika 1. Sekarang pasal 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam pengawasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, makasih. Justru mereka menerima firman dengan sukacita Roh Kudus. Kita akan pada oh Tuhan terima kasih untuk firman. Orang kalau lagi dalam menderita, susah, ya kurang senang kalau ada sesuatu. Kalian ini lain. Di tengah-tengah penderitaan, aniaya, mereka taat. Mereka bersuka cita dalam roh karena bisa menerima firman. Bisa hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran firman. Sehingga di dalam aniaya, iman mereka bukan goyah, bukan bimbang, mereka bukan tawar hati. Iman mereka makin bertumbuh. Dalam aniaya penderitaan, bukan mereka makin jauh seorang dengan yang lain, makin dekat. Kasih seorang dengan yang lain makin kuat. Karena aniaya, karena penderitaan. Kenapa ada aniaya dan penderitaan? Karena mereka mau tetap taat. Ayat yang ke-6 1 Tesalonika 1. Mereka tetap mentaati firman Tuhan. Terjadi pembaruan. Iman bertumbuh, kasih makin kuat. Itu pembaruan. Saya lihat, haleluya. Kita saja kalau cuma menyukur dengan akal, kan saya bilang, aduh, kenapa mesti saya menderita? Kenapa mesti saya melakukan ini? Kenapa ada orang lain yang lebih, yang hidupnya senang? Kenapa mesti saya yang hidupnya kurang? Hidup pas-pasan, kenapa mesti saya melakukan? Itu pemberian Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Kenapa?
Dan kalau orang itu menjalaninya, dia akan berbahagia, dia akan berterima kasih, dia akan bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kemurahan oleh Tuhan untuk mengalami pembaharuan. Tuhan Yesus yang dibesarkan, dipuji, disembah selama-lamanya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dia indah buat hidup kita di situasi